Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nia Oktalia dari PAUC semester 2. Saya akan menjelaskan tentang pendidikan pada masa kemunduran dinasti Abbasiyah yang berpusat di luar Jazirah Arab. Yang pertama itu ada masa kemunduran dunia Islam. Sejarah kemunduran pendidikan Islam pada masa dinasti Abbasiyah tidak lepas dari faktor politik yang dialami pada masa itu. Keterpurukan mutu pendidikan suatu bangsa memiliki hubungan erat dengan keadaan atau kondisi politik suatu bangsa. Meskipun hal ini kebenarannya adalah mutlak dan tidak dapat dibantah lagi. Sejarah telah mencatat kemunduran pendidikan Islam pada masa Abbasiyah dari awal hingga akhir. Ini tidak terlepas dari kondisi politik pemerintahan Islam pada saat itu. Walaupun pada masa dinasti Abbasiyah ini adalah awal puncak kejayaan pendidikan Islam dan kemajuan itu telah didapat oleh Islam hanya tinggal angan-angan. Banyak disiplin ilmu yang telah dicapai oleh dinasti Abbasiyah pada saat itu. Antara lain itu ada astronomi, aritmatika, geografi, ilmu kedokteran, dan lain-lain. Tokoh-tokohnya pun juga sangat banyak seperti ilmuwan ternama Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan lain-lain. Itu semua hanya mimpi dan cerita masa lalu yang hanya tinggal kenangan. Islam mengalami kemajuan dalam bidang pendidikan pada masa dinasti Abbasiyah. Pada saat itu, mayoritas umat Islam sudah bisa menulis dan membaca dan dapat memahami isi Al-Quran dengan baik. Pada masa ini, murid-murid di tingkat dasar mempelajari pokok-pokok umum dengan ringkas, jelas, dan mudah dipahami tentang beberapa masalah. Tingkat pendidikan dasar ini diselenggarakan di masjid, di mana Al-Quran merupakan buku teks yang wajib. Daulah Abbasiyah mencapai puncak kejayaan dan keemasan pada periode 1. Para khalifah pada masa periode ini dikenal sebagai tokoh yang kuat, pusat kekuatan politik dan agama sekaligus. Kemakmuran masyarakat pada masa ini mencapai tingkat yang tinggi karena popularitas Daulah Abbasiyah mencapai puncaknya pada masa Khalifah Harun al-Rashid dan putranya Al-Ma'mun. Kekayaan yang dimiliki Khalifah Harun al-Rashid dan putranya Al-Ma'mun digunakan untuk kepentingan sosial seperti membuat lembaga pendidikan, kesehatan, rumah sakit, pendidikan ilmu pengetahuan, dan kebudayaan serta kesusastraan berada pada zaman keemasan. Salah satu faktor kemajuan Abbasiyah pada saat itu adalah erat kaitannya dengan sosial politik, yakni pindahnya ibu kota Syam ke kota Baghdad sebagai ibu kota yang baru. Kejayaan pada kota Baghdad yang menjadi senter kebudayaan peradaban Islam yang sangat memengaruhi kondisi pendidikan, sehingga Abbasiyah terkenal dengan banyaknya disiplin ilmu dan telah berhasil mentransfer ilmu hingga ke kota-kota lainnya yang dikenal sebagai pusat peradaban Islam. Namun, hal itu berubah drastis sejak penyerangan yang dilakukan tentara Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1250 Masehi. Dengan hadirnya Hulagu Khan, maka pusat-pusat ilmu pengetahuan, baik yang berupa perpustakaan maupun lembaga-lembaga pendidikan, semuanya mereka porak-porandakan dan mereka bakar sampai tak berbekas. Selanjutnya ada kemunduran pendidikan Islam dan sebab-sebabnya. Kemunduran pendidikan Islam pada masa dinasti Abbasiyah ini ditinjau dari dua aspek, yaitu aspek internal dan eksternal. Kemunduran pada masa dinasti Abbasiyah ini juga disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu konflik keagamaan. Karena pada masa ini Bani Abbasiyah dan Syiah sama-sama memiliki kontribusi untuk menjatuhkan Umayyah. Namun setelah Syiah mengetahui kedok Abbasiyah memonopoli kekuasaan mereka sendiri, kemudian membentuk dinasti Bani Abbas, sehingga membuat Syiah mengambil sikap tegas untuk melawan Abbas. Yang kedua ada persaingan antar bangsa. Bani Abbasiyah telah bersekutu dengan orang-orang Persia dengan mengangkat tentara Persia sebagai pengawal. Dengan kekuatan baru, Al-Mutasim berharap kedudukan pemerintahan semakin kuat. Namun, setelah Khalifah kuat Abbasiyah meninggal, kemudian diganti dengan Khalifah yang lemah, jadi mudah saja roda pemerintahan Abbasiyah dikendalikan oleh tentara Turki. Yang ketiga ada profil pendidikan pada masa kemunduran. Kemunduran dan kemerosotan mutu pendidikan dan pengajaran pada masa ini nampak jelas dengan sedikitnya materi kurikulum dan mata pelajaran pada umumnya di madrasah yang ada. Ulama-ulama muslim hampir tidak ada dan bahkan tidak terdapat dari mereka menciptakan satu karya dalam bentuk yang asli hasil pemikiran dari mereka. Mereka hanya meringkas kitab-kitab yang lama yang panjang sehingga menjadi ringkasan seringkas-ringkasnya mungkin, yang disebut sebagai matan. Dengan di bumi hanguskannya kota Baghdad, berikut
kekayaan intelektual yang ada di dalamnya, maka berakhirlah kebesaran pemerintahan Islam pada masa itu, baik dalam wilayah kekuasaan maupun intelektual. Penghancuran pusat kebudayaan Islam ini juga berakibat hilangnya dan putusnya akar sejarah intelektual yang telah dengan susah payah dibangun pada masa awal-awal Islam. Adanya kekalahan politik itu berpengaruh besar pada cara pandang dan berpikirnya umat Islam yang telah mulai mengalihkan pandangan dan pemikiran umat Islam yang semula berpaham dinamis berubah menjadi berpaham fatalis. Nah, dapat kita ambil kesimpulan bahwa penyebab utama mundurnya dunia pendidikan Islam ditandai dengan runtuhnya kota Baghdad yang menjadi ibu kota Daulah Abbasiyah ke tangan bangsa Mongol. Nah, hal ini pun menyebabkan seluruh dunia Islam juga mengalami kemunduran karena kota Baghdad pada saat itu berfungsi sebagai kiblat bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Kemudian disebabkan oleh kondisi itu, banyak umat Islam yang frustasi, akibatnya mereka memilih menjalani kehidupan sebagai seorang sufi dan berusaha meninggalkan kehidupan intelektual. Mereka yang semula bersifat kritis dan dinamis, kontras berubah menjadi statis, dan dari sikap ini berkembang menjadi taklid buta kepada ulama. Karena bagi mereka pintu istijah telah ditutup. Namun di belahan bumi yang lain, ternyata bangsa Eropa justru sedang mengalami kemajuan yang pesat yang diakibatkan oleh berkembangnya paham Renaissance. Mereka telah berhasil keluar dari dominasi doktrin gereja yang terjadi pada masa skolastik, yaitu abad pertengahan. Oleh karena itu, jika umat Islam ingin maju, maka umat Islam harus kembali pada ajaran Al-Quran, dan sunnah umat Islam juga harus bersikap kritis dan dewasa. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.